Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini selamat datang di akun Instagram @caknur_society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Media Society. Kenalkan, saya Farul Razi. Saya akan menjadi tuan rumah untuk program Enlightenment Session ini selama bulan suci Ramadan yang digelar oleh Nur Khalis Media Society. Kali ini di hari yang keempat kita akan masuk kepada tema soal puasa dan etika berbangsa dan bernegara. Kalau 3 hari yang lalu kita bicara bagaimana puasa itu berimplikasi langsung kepada penguatan karakter manusia, mengubah perilaku manusia. Nah, kita hari ini akan bicara pada dimensi sosial dari puasa. Bagaimana puasa itu juga spirit puasa itu berimplikasi positif terhadap pembangunan etika sosial dalam kaitannya dengan hubungan berbangsa dan bernegara. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya langsung persilahkan kepada Kang Yudi Latif. Beliau adalah pendiri dan anggota Dewan Pembina Nur Khalis Media Society. Selain itu, beliau juga adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Silakan Kang Yudi. Tapi sebelum itu, teman-teman yang ingin memberi komentar atau pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Yudi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan Kang Yudi. Baik Mas Roji, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, guys. Salam Pancasila. Semoga masih tetap semangat, masih tetap sehat, bisa mengarungi ujian corona ini dan tampil sebagai pemenang. Ya, mudah-mudahan. Sekalian, antara puasa dengan keindonesiaan itu punya irisan yang sangat kuat, yaitu bahwa kemerdekaan Indonesia itu dulu berlangsung pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu di dalam keindonesiaan itu ada spirit Ramadan sebenarnya. Bahkan spirit itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam Pancasila karena itu ada di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kata Bung Hatta, sila ketuhanan ini fundamen etis. Sedangkan sila kedua sampai ke sila kelima itu fundamen politik. Nah, fundamen politik tanpa fundamen etis, dia bilang itu apa? Ibarat istana pasir, kelihatannya indah tapi kropos. Karena ketuhanan merupakan sumber terdalam daripada ajaran-ajaran etis. Ibadah puasa punya kekuatan yang luar biasa di dalam spirit keindonesiaan, yaitu di dalam hal bahwa kekuatan spiritualitas, kekuatan etis itu menjadi satu roh dari keindonesiaan. Oleh karena itu, kalau kita baca risalah BPUPK dan pikiran para pendiri bangsa, itu ada kepercayaan yang besar bagi kekuatan etis, kekuatan moral, terutama para penyelenggara negara. Dan kita menjadi teringat, kalau kita bandingkan dengan Federalist Papers, kumpulan surat penyurat antara pendiri bangsa Amerika seperti John Adams, John Jay, Alexander Hamilton, dan lain-lain, itu juga sama. Seperti juga pertukaran pikiran antara Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir tahun 20-an. Kira-kira mereka selalu bertanya, kita mau bentuk negara ini maunya apa? What do we want? Gitu. Dari situ kemudian Bung Hatta mewakili impian semua orang mengatakan gini, aku ingin membentuk negara di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Jadi kita membentuk negara ini untuk bahagia. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ingin bahagia itu bagaimana? Maka mereka mengatakan, kalau kita simpulkan dari para pemikir mengatakan, there is no happiness without liberty. Nggak ada kebahagiaan tanpa kemerdekaan. Terus mereka mengatakan, there is no liberty without self-government. Nggak ada kemerdekaan tanpa pemerintahan sendiri. Terus, there is no self-government without constitution. Nggak ada pemerintahan sendiri kalau kita tidak bisa membentuk konstitusi. Terus, nah di ujungnya mereka mengatakan, there is no constitution without moral. Nggak ada konstitusi tanpa moral. Kalian boleh tuh amandemen berkali-kali, pasal-pasalnya ditambah ratusan. Pasal-pasal konstitusi itu kalau tidak punya basis etis, tidak punya basis moral, doesn't work.
Makanya di ujung rancangan konstitusi itu menarik. Supomo mengatakan begini, kita sudah mencoba ini dalam masa yang sempit ini merumuskan desain rancang bangun konstitusi sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi dia bagaimanapun tidak akan pernah ada konstitusi yang sempurna. Oleh karena itu pada ujungnya yang bisa menutupi ketidaksempurnaan itu adalah semangat moral para penyelenggara negara. Meskipun negara ini menghadapi negara kekeluargaan, tapi kalau penyelenggara negaranya mengarahkan pada paham perseorangan, maka pasal-pasal konstitusi itu tidak ada artinya di dalam praktek. Nah itu menarik ya, bahwa percobaan-percobaan reformasi dengan seluruh amandemen dilakukan, berbilang-bilang undang-undang kita lakukan, tanpa basis etis yang kuat, itu justru katanya semakin banyak undang-undang dibuat, menunjukkan kita semakin korup gitu. Tanda daripada masyarakat korup itu undang-undangnya dibuat terus-menerus, tapi tidak ada efektivitas, tidak ada enforcement-nya, karena tidak ada landasan etis yang kuat. Makanya dikatakan oleh Tacitus, di dalam negara demokrasi yang beradab, hukum itu berenang di atas landasan etis. Sebaliknya di dalam masyarakat korup, seringkali terjadi hukum dibuat tanpa ada komitmen etis, akibatnya akibat pepesan kosong. Banyak lagi misalnya betapa komitmen etis itu sangat dijunjung tinggi oleh para penyelenggara negara. Misalnya begini, selama ini kita sering mengatakan Undang-Undang Dasar 45 itu memang undang-undang darurat, oleh karena itu wajar ketidaksempurnaannya, dan dengan itu kita mengatakan ya pantas itu harus diobrak-abrik, harus diamandemen karena itu undang-undang darurat. Tapi begini tentang hal itu, Soekarno mengatakan kita tidak tahu persis nih kita tidak tahu persis sebenarnya kita ini mau berapa lama ini. Dia bilang kedaruratan ini, masa peperangan dan ini berapa lama. Oleh karena itu dia bilang kalau ada sesuatu yang kita anggap belum sempurna, oleh karena itu lebih baik dekatkan kepada kesempurnaan. Jadi jangan mentang-mentang kita punya waktu terbatas lalu kita excuse kita ini membuat rancangan undang-undang yang asal-asalan. Dia bilang kemudian Muhammad Yamin mengatakan bahwa apa yang kita susun ini, hukum dasar ini menyangkut kebutuhan banyak orang, dia bilang. Oleh karena itu kalau ada sesuatu di mana rakyat menunggu rumusan-rumusan tentang impian mereka tentang masa depan yang dan tidak bisa kita masukkan dalam rancangan konstitusi, maka Yamin mengatakan sungguh besar dosa kita terhadap rakyat seluruhnya kalau kita tidak bisa membaca suara batin rakyat kita terhadap apa yang diekspektasikan di dalam konstitusi ini. Dan akhirnya kemudian di pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu punya 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang terakhir, yang keempat, mengatakan gini, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, menghendaki undang-undang dasar yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita-cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi begitu kuat sekali tekanan tentang negara etis ya. Dan di dalam negara etis itu seperti kata-katakan landasan atas etis kita ini fundament utamanya dengan paham-paham ketuhanan. Di dalam hal itu memang kalau kita lihat kan sila kedua itu peri kemanusiaan. Itu sebenarnya gagasan tentang humanisme universal. Nah, ada sementara orang mengatakan gagasan humanisme ini bertentangan dengan ketuhanan. Karena humanisme adalah satu paham yang pada dasarnya meyakini bahwa manusia bisa berbuat etis atas dasar pikiran-pikiran rasional tanpa harus bergantung pada sumber-sumber keagamaan. Tapi dalam hal ini kita harus mengatakan bahkan di barat sekalipun pendukung humanisme itu tidak seluruhnya dari kalangan ateis. Itu kita bahasa dari Steiner misalnya, bahwa di antara pendukung humanisme itu juga ada dari kalangan yang namanya deis dan panteis. Apa bedanya ateis dengan deis dan panteis? Kalau di dalam teis itu seperti gagasan-gagasan Abrahamic faith, seolah-olah Tuhan itu sesuatu yang personal dan ikut
terlibat di dalam urusan-urusan kemanusiaan. Ya, urusan-urusan kita sehari-hari, everyday life kita. Tapi kalau orang-orang deis mengatakan Tuhan itu merancang semesta, menyusun hukum-hukumnya. Setelah itu dia kemudian setback, mundur ke belakang, dan membiarkan semesta itu dengan hukum-hukumnya tersendiri. Jadi Tuhan sekali menciptakan semesta, berikutnya dia tidak ikut campur dengan urusan manusia. Itu namanya deis. Tetapi kalau panteis, ya hukum-hukum semesta, hukum alam itu yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kira-kira. Tapi intinya tidak semua humanis itu ateis seperti teman kita yang satu itu mengatakan seperti itu. Dan di Indonesia kebanyakan humanismenya justru didukung oleh kalangan yang teistik. Jadi kita ini humanismenya teistik, bukan humanisme ateistik. Arus besar hampir semua para perumus Pancasila, mau itu dari golongan Islam maupun dari golongan kebangsaan, itu mereka yang mengapresiasi landasan-landasan etis yang bersifat teistik. Bukan hanya di golongan Islam, bahkan misalnya orang seperti Supomo dari golongan kebangsaan. Dia mengatakan begini, saya memang tidak bisa terima dengan ide membentuk negara Indonesia sebagai negara agama, atau kemudian ada agama resmi tertentu. Tapi dia bilang dengan mengatakan, karena kenapa? Dia bilang kalau Indonesia jadi negara agama tertentu, maka akan menimbulkan warga negara kelas 2. Padahal kita dengan merdeka ini dulu justru ingin menghilangkan segala wujud diskriminasi. Jangan ketika kita sekarang merdeka muncul diskriminasi baru. Tapi dia katakan dengan menolak ide negara agama, tidak berarti saya menolak arti pentingnya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai etis ketuhanan di dalam kehidupan bernegara. Apalagi dia bilang Indonesia dengan mayoritas Islam sudah belum tentu nilai-nilai ajaran universal, ajaran etis spiritual Islam ini harus bisa mewarnai kehidupan bernegara ini. Nah, oke. Jadi itu saya di babak pertama ini sudah menunjukkan betapa kuatnya kaitan antara ibadah puasa, etika, dan keindonesiaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu perbuatan etis? Ya, kelihatannya gampang sekali diomongkan. Semua orang bicara kita harus berbuat etis, berbuat moral. Tapi apa itu etika? Ternyata etika ini juga tidak dipenuhi tidak menimbulkan satu ajaran tunggal. Ada banyak mazhab etika. Apa yang disebut sebagai perbuatan dikatakan etis itu melahirkan banyak mazhab pemikiran. Yang pertama, sesuatu dikatakan etis kalau sesuai itu right or wrong, benar atau salah. Dan benar atau salah itu sangat tergantung pada aturan. Ini yang disebut dengan deontologi. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan etis kalau sesuai dengan aturan. Ini misalnya ada dalam sebut Kantianisme ya. Yang Kant berpikir bahwa seolah-olah ada sesuatu imperatif etis yang bersifat universal, bahwa right is right, wrong is wrong. Jadi ada semacam ketetapan, dimanapun ada ketetapan aturan tunggal, baik yang salah itu salah, ya benar itu benar. Itu yang disebut dengan dia bilang ethical imperatif yang sifatnya universal. Seolah-olah benar dan salah itu berdasarkan aturan yang sifatnya universal. Nah, atas dasar ini sesuatu dikatakan etis kalau kita bertindak sesuai dengan aturan. Jadi dia lebih menekankan pada means, pada cara bertindak, dan cara bertindak itu harus dengan aturan yang benar. Nah, misalnya mazhab etika yang berdasarkan deontologi itu terkenal kalau di dalam cerita pewayangan, yaitu kisah Arjuna dengan Krishna waktu perang Bharatayuda. Waktu itu Arjuna pergi ke medan perang, kemudian dengan Krishna, dan Arjuna ini ragu untuk memasuki medan perang karena yang ini peranginya juga banyak sahabat-sahabat sepermainan saudara-saudaranya, jadi dia ragu. Padahal dia sebagai pemimpin, sebagai jenderal, dia ragu. Kata Krishna, bagaimana rakyat kamu bisa mengambil pilihan kalau pemimpinnya aja ragu? Kata Krishna, bagi pemimpin itu lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Maksudnya kewajiban itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk pemimpin. Jangan hitung-hitung akan akibatnya. Tegak lurus di atas aturan. Jadi pemimpin itu tegak lurus di atas aturan. Jangan pikir-pikir ada konsekuensinya.
Nah, itu yang disebut dengan deontologi. Jadi yang penting tegak lurus di atas aturan. Sesuatu yang dikatakan bertindak etis, itu kalau sesuai dengan aturan, menekankan pada means, cara, dan cara yang benar itu sesuai dengan aturan. Tapi masalahnya dalam pengalaman hidup manusia, ya sering terjadi aturan hukum itu tidak selalu berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan. Seringkali juga prinsip-prinsip aturan-aturan itu sangat tertinggal, sangat tidak bisa mengantisipasi perkembangan. Dan juga sering terjadi orang itu bisa menyiasati aturan. Nah, itu kepandaian orang Indonesia. Dia punya banyak-banyak, aturannya di banyak-banyak, tapi selalu ada celah untuk menyiasati aturan. Nah, oleh karena itu muncul mazhab kedua. Sesuatu yang dikatakan etis bukan atas dasar benar dan salah menurut aturan, tapi dia menurut apa konsekuensi perbuatan itu bagi kehidupan bersama. Makanya dia disebut sebagai konsekuensialisme. Jadi bagi mazhab ini, kira-kira yang dipikirkan adalah tujuannya, konsekuensinya dari suatu tindakan itu apa? Sesuatu yang dikatakan etis kalau baik dan buruk. Artinya baik itu dalam arti nanti melahirkan implikasi yang baik, menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan. Meskipun dengan caranya sesuai aturan, tapi dampaknya buruk bagi kehidupan, itu tidak dikatakan berbuat etis. Nah, sampai pada titik ekstrim, ini mazhab disebut dengan mazhab teleologi, mazhab yang konsekuensialisme. Sesuatu dikatakan etis kalau melahirkan tujuan, memenuhi tujuan yang benar, ya, baik dan buruk sesuai dengan tujuan, gitu. Dan mazhab yang paling ekstrim dari teologi itu yang disebut Machiavelli, di mana kemudian demi tujuan itu bisa menghalalkan cara. Jadi means justify and justify means. Jadi demi tujuan yang benar segala cara bisa dilakukan. Jadi hati-hati nih dengan Machiavelli, kita sering salah sangka. Machiavelli itu seorang yang sangat etisis gitu. Tapi etisis dalam arti ini. Jadi waktu itu kekacauan ya di Florence, ya. Kekacauan. Orang-orang mulai hukum tidak berjalan, ya. Banyak aturan yang tidak bisa dijalankan. Makanya dia pikirkan yang penting ends-nya, tujuannya, jangan terlalu terpatek caranya, pedoman-pedoman aturan-aturannya. Jadi jangan salah ya. Jadi makanya si Machiavelli ini tokoh republikanisme, tapi bagi dia yang penting tujuannya itu, cara itu bisa disesuaikan dengan tujuan gitu. Tapi memang paham Machiavelli ini bisa disalahgunakan oleh tokoh-tokoh yang tiranik, yang despotik, yang cenderung memang menghalalkan segala cara. Ya tujuannya juga sebenarnya tidak jelas itu. Tapi Machiavelli jelas tujuannya itu kebaikan. Tapi rejim-rejim despotik seringkali berlindung di ketiak Machiavelli, ya meskipun tujuannya juga tidak baik, dia bilang ini cara demi tujuan gitu. Padahal ya, tujuannya tidak baik, caranya juga tidak baik. Tapi kemudian dari situ muncul mazhab ketiga, namanya pragmatism. Ini tokohnya, terutama ini etika di Amerika kayak John Dewey, William James mengatakan. Jadi mazhab pragmatisme ini mengatakan antara cara dan tujuan ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Dia bilang setiap saat, setiap konteks itu punya konsekuensi etisnya. Setiap pilihan cara dan tentang tujuan yang apa yang akan dicapai itu memiliki konsekuensi etisnya. Oleh karena itu dia bilang setiap saat orang itu harus menimbang-nimbang cara apa yang baik dan konsekuensi apa yang dihasilkan. Oleh karena itu dia bilang ketimbang fokus pada satu kode moral yang eksak, yang pasti, yang tunggal, yaitu kode-kode moral kebaikan atau keburukan yang tunggal yang harus dijalankan pada setiap ruang dan waktu, dia bilang cara yang terbaik justru setiap konteks, setiap situasi itu kita pikirkan kira-kira etika seperti apa yang pas untuk konteks dan ruang dan waktu seperti itu. Dia bilang. Dan kalau di jalan deontologi dan teologi seolah-olah ada satu cara untuk yang benar dan baik itu. Bagi pragmatisme ada banyak cara tergantung konteks situasi.
Makanya pragmatisme disebut dengan relativis, gitu. Tidak ada pakem tunggal untuk mengatakan sesuatu etis, baik secara benar atau secara baik, buruk, benar, salah. Tiap konteks, tiap situasi memerlukan tindakan etis, pilihan-pilihan etisnya tertentu. Ya, oleh karena itu, dia juga percaya pada apa yang disebut dengan moral ekologi. Jadi, ada banyak pilihan, bukannya ada satu pilihan, ada banyak cara. Setiap konteks memerlukan pilihan cara yang berbeda. Ya, jadi ini makanya pragmatisme sering dibilang sebagai relativis. Tapi begini, pragmatisme itu bukan relativis seperti oportunis. Gitu. Kalau oportunis itu betul-betul tidak punya pegangan etis. Jadi itu menghalalkan segala cara gitu. Tapi kalau pragmatisme justru karena tiap ruang waktu itu selalu tidak seideal apa yang dibayangkan oleh aturan dan apa konsekuensi. Oleh karena itu selalu harus bisa adjust dengan konteks-konteks situasional. Jadi di sini ada pendasaran etis di dalam pragmatisme, bukan pragmatisme ala di kita itu yang why? Itu karena gut feeling yang ditumbuhkan lewat proses-proses pembudayaan dalam jangka panjang. Nah, jadi ibadah puasa ini sebagai satu riyadhah tadi untuk menemukan kepekaan etis, prognosis sebagai sesuatu gut feeling. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri tanpa apa kata orang, kalau istilah agamanya tanpa ria, gitu, tanpa ingin dilihat orang, hanya atas dasar aturan, itu lihat orang berpuasa. Orang berpuasa itu juga tidak mestinya puasa yang benar, itu tidak terprovokasi hanya karena ada makanan di warung gitu, atau tidak provokasi balas dendam ketika buka puasa gitu, karena orang yang buka puasa dengan balas dendam atau orang yang merasa terprovokasi, terintimidasi dengan makanan di warung, itu masih puasa kekanak-kanakan, itu puasa yang belum tumbuh dari kesadaran nurani yang terdalam. Kita puasa ini bukan karena atas dasar hal seperti itu sehingga melampiaskan rasa haus dengan buka dengan tak terkendali. Maksud puasa untuk gotong royong itu adalah dia bilang lebih aktif ketimbang kekeluargaan. Kalau kekeluargaan itu masih sifatnya masih pasif. Kita merasa empati pada yang lain, bisa toleran bagi yang lain, tapi sifatnya masih pasif. Budaya juga ada budaya positif, ada budaya negatif. Tapi kalau saya katakan orang itu berbudaya, itu konotasinya positif. Cuma di Indonesia kasusnya, korupsi disebut sebagai budaya. Kalau korupsi disebut budaya, maka koruptor jadi budayawan. Nah, tapi itu sungguh di kita itu yang terjadi. Jadi kita ini seringkali membiasakan, bukan membiasakan yang benar, tapi membenarkan yang biasa. Tapi apapun itu menjadi moralitas kita. Dan kalau udah jadi moralitas, itu sulit sekali karena sudah di kebiasaan. Itu seolah-olah kalaupun misalnya korupsi itu sudah jadi kebiasaan, itu jadi moralitas kita. Makanya dalam lingkungan di mana korupsinya sudah jadi budaya, sudah jadi kebiasaan, orang yang tidak ikut korup itu justru dari kumpulannya terbuang. Kita bilang so suci kau itu. Jadi orang yang mencoba berbuat baik justru dikucilkan. Nah, kata Ronggo Warsito, di zaman edan, di mana banyak orang sering hanya membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar, orang-orang yang tidak ikut edan malah gak kebagian. Gitu. Tapi dia ingatkan, seuntung-untungnya orang yang lupa, lebih untung lagi orang yang eling lan waspodo. Lebih untung lagi orang yang eling dan waspada. Oke, jadi kita sampai tadi ke moralitas. Jadi pikiran membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang itu bentuk moralitas. Bisa moralitas baik, jadi moralitas buruk, tergantung apa yang kita biasakan. Tapi dalam hidup kita, moralitas itu konotasinya selalu positif. Nah, kalau kebiasaan ini kita kemudian dimapankan menjadi sesuatu yang mendarah daging, sehingga menjadi refleks tadi itu, menjadi gut, menjadi refleks,
menjadi gut karena sudah tertancap di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan karakter. Karakter dari bahasa Latin namanya karsein, artinya cetakan, pahatan. Dalam orang Latin dikatakan kalau ada kuda dikasih cap itu dikasih karakter. Di komputer kan tulisan itu kemudian ada berapa karakter itu dicetak di dalam scan, di dalam screen. Dan tapi manusia nilai itu dicetak di dalam perbuatan kita. Jadi kalau itu sudah dinilai, dicetak dalam perbuatan, itu sudah jadi karakter. Nah, kalau Pancasila hanya masih hafalan, ya itu masih sejauh-jauhnya masih kognitif, ya mungkin masih ada di tingkat mental gitu, masih ada di tingkat mental gitu. Tapi itu pun mentalnya juga tidak tuntas karena mentalnya hanya mentas menghafal gitu. Jadi masih untung orang itu kalau kerangka mentalnya itu juga dengan kerangka mentalitas dengan wawasan yang luas. Jadi untung orang itu kalau memahami Pancasila itu dengan pengetahuan yang luas saja sudah untung. Karena pengetahuan yang luas biasanya juga akan memberi kendali terhadap insting-insting yang destruktif. Jadi misalnya orang yang penakut tapi kalau punya wawasan luas rasa takutnya berkurang. Jadi minimal kalau kerangka mental tapi dengan wawasan yang luas itu bagus. Tapi dalam kasus kita pada tingkat mental itu masih mental hafalan gitu. Masih pada tingkat di mana ya cuma hafal, tapi kalau ditanya bagaimana hubungan antara agama dan negara dalam Pancasila kita agak ngerti. Bagaimana gagasan hak asasi manusia dalam Pancasila kita agak ngerti. Bagaimana gagasan keadilan menurut Pancasila kita agak ngerti. Jadi mentalnya pun masih mental yang tipis, bukan mental yang lebar. Padahal tadi setelah jadi kerangka mental, itu masih harus kita turunkan ke dalam perilaku. Jadi orang yang sudah memahami mentalitas, itu harus mengalami proses-proses menurunkannya, mencobanya, melakukannya ke dalam assignment yang sifatnya perilaku. Jadi mengajarkan dulu dalam pelajaran Pancasila tidak ada tugas yang mengajak peserta didik atau menugaskan peserta didik untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Nah, mestinya sudah ada assignment yang arahnya dalam gugus-gugus kelompok mereka bertindak, melakukan proyek-proyek perubahan, mencoba menjalankan, mengamalkan apa yang dipikirkan, konsepsi-konsepsi Pancasila itu. Di kita ini seringkali namanya Pancasila itu kan way of life. Kalau jalan itu kan harus dijalani, gitu. Bukan hanya diketahui arahnya kemana, tapi harus dijalani. Nah, kita seringkali tidak menjalani. Nah, dari situ setelah itu mestinya menjadi gut feeling, terus dimampatkan di dalam darah daging kita, baru menjadi karakter. Jadi Pancasila di kita belum menjadi karakter kebangsaan kita. Boro-boro menjadi karakter pada tingkat pengetahuan mentalitas aja belum selesai. Itu saya kira. Oke, baik Kang Yudi, ini waktunya kan terbatas ya. Ini sudah lewat sebetulnya. Tapi ada satu lagi pertanyaan soal bagaimana pola hubungan antara satu masyarakat dengan yang lainnya. Jadi ada pertanyaannya begini, mengapa banyak orang masih bersikap semena-mena terhadap kelompok-kelompok yang marginal, aliran kepercayaan yang berbeda, yang minoritas katakanlah begitu. Apakah itu tidak ada implikasinya dari ibadah dan sebagainya? Oke, jadi gini ya. Pertama, pada diri manusia itu memang ada drive instinct. Jadi manusia itu suka atau tidak suka, kita itu harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini mengalir predisposisi primata. Manusia itu 90% di dalam dirinya itu kromosomnya identik dengan simpanse. Jadi manusia itu punya watak selfish. 10% baru sifatnya lebah ya. Yang lebah itu sifatnya groupish, lebih sosial. Nah, karena di dalam diri kita ini mengalir insting-insting primata, maka seperti juga di dalam simpanse, kecenderungan relasi sosial kita ini mengembangkan relasi sosial dominatif, hierarkis gitu. Lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Di dalam primata itu akan berkumpul sesama orang yang warna bulunya sama atau warna kulitnya sama. Kita punya bawaan-bawaan drive instinct simpanse seperti itu.
Tapi jangan lupa, manusia juga satu-satunya primata yang bisa bertindak atas dasar keyakinan, atas dasar belief, dan atas dasar values. Jadi kalau simpanse tidak punya belief, tidak punya values. Jadi sepenuhnya atas dasar natur, tidak bisa mengembangkan kultur. Nah, karena kita ini bisa bertindak atas dasar belief dan atas dasar nilai. Nah, oleh karena itu, ketertutupan kita dan etnosentrisme kita, pemihakan kita kepada grupish kita, pada selfish golongan-golongan kita, itu hanya bisa diatasi kalau pembudayaan nilai dan kerangka keyakinan kita itu dibudayakan secara benar gitu. Nah, artinya kita hanya akan melihat yang berbeda itu bukan lawan, tapi sesuatu yang kita terima. Kalau di kerangka keyakinan kita mengatakan tadi itu, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau di dalam Kristen, jadilah kalian seperti Good Samaritan. Jadi membuka rumah bagi siapapun tanpa pandang bulu. Gitu. Nah, jadi keyakinan kita harus dirubah. Kedua, nilai harus dibudayakan tadi. Nilai-nilai keluargaan, nilai-nilai yang menjadi tatanan konsensus bersama, core values yang kita sepakati, yang menjadi moral publik, itu harus dibudayakan sejak kecil. Nah, kata Durkheim, seperti juga agama punya gereja, punya masjid untuk membudayakan, mengajarkan nilai. Nah, moral publik seperti Pancasila, atau seperti dia sebut sebagai civil religion, itu juga mestinya punya semacam rumah ibadah untuk menanamkan nilai. Nah, dia bilang rumah ibadah moral publik atau Pancasila itu di mana? Kalau agama kan di gereja atau di masjid. Dia bilang kalau civil religion kayak Pancasila, itu rumah ibadahnya itu yaitu lembaga-lembaga pendidikan itu. Makanya dia katakan, fungsi lembaga pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga untuk memberi, ya, untuk mengkondisikan, mendidik anak-anak untuk menjadi good citizen, menjadi warga negara yang baik. Nah, selama ini di Indonesia seringkali lembaga pendidikan kita sejak dasar yang dianggap pendidikan itu cuma pendidikan kognitif, pendidikan sains, teknologi, matematika, fisika, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan nilai sering dianggap sebagai pelengkap penderita. Akibatnya banyak orang yang pintar secara fisika, matematika, sains, tapi tidak punya kepekaan etik dan estetik yang kuat karena nilai-nilainya tidak pernah dibangun di persekolahan. Nah, inilah yang harus kita titipkan pada rejim pendidikan saat ini. Punya kemampuan komputer itu boleh, menguasai teknologi digital itu boleh, tetapi please jangan pendidikan hanya diredusir hanya menjadi sarana bagi orang untuk bisa menguasai digital teknologi, WhatsApp, artificial intelligence, big data, dan lain-lain. Tetap ada elemen konstanta. Lembaga pendidikan ini menjadi sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai publik agar menjadi good citizen. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kang Yudi. Saya kira juga sudah selesai sesi kita karena nanti saya khawatir tiba-tiba mati karena memang fasilitasnya hanya 40 menit untuk live Instagram yang saya tahu. Jadi kita sudahi sampai di sini dan mohon maaf sekali teman-teman ada banyak sekali pertanyaan yang muncul tapi tidak bisa dijawab, tidak bisa saya sampaikan ke Kang Yudi. Jadi karena penjelasan dari Kang Yudi sangat komprehensif sekali, membuat betul-betul mencerahkan kita semua. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di akhir. Yang pertama soal bahwa penyelenggara negara itu sebetulnya harus didasarkan pada semangat kebersamaan, semangat kemanusiaan, bukan semangat perseorangan, individualisme. Nah, yang kedua, puasa yang kita lakukan dalam sebulan nanti ke depan ini adalah upaya untuk melatih kepekaan etis kita. Jadi selain juga untuk bagaimana kita menginternalisasi pikiran-pikiran atau sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Kang Yudi Latif atas waktunya sore ini. Teman-teman, mohon maaf tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Terima kasih, kita sampai ketemu besok sore di jam yang sama dengan Profesor Mulyadi Kaltanegara. Kita akan bicara tentang filsafat dan sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.